Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Jika teodisi reduksional yang dibangun oleh teologi proses gagal menanggapi persoalan kejahatan dari sisi Alkitabiah, apakah pandangan greater good masih dapat dipertahankan? Seperti yang Epicurus jabarkan, kejahatan menjadi sebuah masalah teologis karena seakan-akan Allah yang maha baik, maha kuasa, dan berdaulat membiarkan kejahatan terjadi. Terlebih, jika Allah memang benar-benar dipandang berdaulat dan menentukan segala sesuatu, maka Ia bisa disebut sebagai penyebab kejahatan. Di sini saya mengambil pandangan John Feinberg, modify rationalis, yang adalah modifikasi dari pandangan greater good. Feinberg melandaskan pandangannya pada determinisme lunak atau kompatibilisme yang juga dianut oleh John Calvin. Tetapi di sisi lain, Feinberg juga melakukan modifikasi pada pandangan greater good klasik. Kompatibilisme adalah pandangan yang meyakini bahwa kedaulatan Allah dan kehendak bebas adalah dua hal yang kompatibel. Pandangan ini dimulai dengan definisi kehendak bebas. Bagi kaum libertarian, kehendak bebas harus selalu didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk memilih dan dengan syarat bahwa ia dapat memilih hal yang sebaliknya. Peter van Inwagen mengatakan, hampir semua filsuf sepakat bahwa syarat yang diperlukan untuk meminta pertanggungjawaban agen atas suatu tindakan adalah keyakinan bahwa agen tersebut dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Padahal, kehendak bebas bisa didefinisikan dengan arti yang berbeda. Kompatibilisme mendefinisikan kehendak bebas manusia bukan mengenai kemampuan seseorang untuk memilih hal yang sebaliknya. Kebebasan manusia didefinisikan sebagai kemampuan manusia untuk memilih secara sukarela tanpa paksaan dari luar. Menurut penganut kompatibilisme, seseorang tetap dikatakan bebas walaupun ia ada dalam situasi di mana ia tidak dapat memilih yang sebaliknya. Michael Obania mengatakan, however, for as long as that choice is made without constraint, the person choosing is said to be free in the compatibilist way. Menurut seorang kompatibilis, Daniel Dennett, manusia selalu ada di dalam ruang terkunci, yaitu manusia selalu ada di dalam suatu kondisi yang telah ditetapkan. Di dalam kondisi-kondisi itu, manusia tidak dapat memilih hal yang lain selain yang telah ditetapkan. Tetapi ini tidak membuat seseorang lepas dari tanggung jawab, karena orang tersebut memilih secara bebas dan sukarela, sekalipun mereka tidak bisa memilih yang sebaliknya.
Dennett mendefinisikan pilihan-pilihan yang sudah ditetapkan oleh kondisi itu sebagai pilihan-pilihan rasional dan moral. Seseorang tidak akan mungkin memilih hal yang akan bertentangan dengan rasio dan moralnya jika dihadapkan dalam kondisi tertentu. Contohnya, seseorang seharusnya naik ke atas pesawat terbang, tetapi ia memilih untuk tidak masuk ke pesawat karena ia memiliki rasa takut yang sangat terhadap ketinggian. Atau membujuk seorang moralis yang kuat untuk membunuh orang lain dengan tawaran uang yang sangat besar. Moralis itu tidak mungkin mengikuti kondisi yang ditawarkan itu karena dorongan-dorongan moralnya tidak akan mengizinkan dia melakukan pembunuhan itu. Dennett mengatakan, "It is too obvious what to do. Reason dictates it. I would have to be made to do otherwise. And since I happen not to be made, I cannot do otherwise." Dorongan rasio dan moral itu membuat manusia tidak dapat memilih yang sebaliknya, tetapi tetap harus bertanggung jawab atas pilihannya, karena mereka memilih secara sukarela tanpa paksaan dari luar. Pandangan kompatibilisme ini lebih bersifat filosofis, namun para teolog Kristen juga memakai pandangan ini untuk menanggapi permasalahan kejahatan atau problem of evil. Allah dalam kedaulatannya memang telah menetapkan kondisi-kondisi di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia pasti memilih secara deterministik, termasuk dalam peristiwa kejahatan. Tetapi di sisi lain, manusia tetap memiliki kehendak bebas dalam kondisi-kondisi itu, dalam arti manusia melakukan pilihan tersebut secara sukarela dan tanpa paksaan berdasarkan rasio dan moral yang mereka miliki, sehingga manusia harus tetap bertanggung jawab atas tindakannya tersebut. Dalam hal ini, Allah dalam kedaulatannya telah mempersiapkan tujuan yang lebih tinggi, greater good, tetapi di waktu yang sama, manusia dengan kehendak bebasnya sendiri melakukan kejahatan tersebut secara sukarela, sehingga manusia layak menjadi orang yang dipersalahkan karena kejahatan tersebut. Keselarasan antara kedaulatan dan kehendak bebas ini juga telah dicetuskan oleh John Calvin dalam doktrin providensianya. Calvin menyadari bahayanya seseorang menuduh Allah sebagai penyebab dari kejahatan. Oleh sebab itu, ia menyelaraskan pengajarannya tentang kedaulatan Allah dan kehendak bebas di dalam pengajaran mengenai penyebab sekunder. Inti dari pengajaran Calvin mengenai penyebab sekunder ini adalah Allah seringkali memakai penyebab sekunder untuk menyatakan rencananya. Rencana Tuhan tentu sudah pasti baik, tetapi dalam hal ini ia juga memakai kejahatan untuk rencananya yang baik. Sebagai contoh, kisah Yusuf dan Ayub. Kejahatan manusia dipakainya, namun manusia yang melakukan kejahatan itu juga dianggap bertanggung jawab, karena penyebab sekunder itu melakukan kejahatan atas kehendaknya sendiri. Calvin sangat kokoh mengajarkan hal ini, dan bahkan menekankan bahayanya jika tidak mengajarkan mengenai penyebab sekunder. Jika penyebab sekunder tidak diajarkan, maka manusia akan sama seperti batu yang tidak memiliki kehendak, dan Allah akan menjadi penyebab dari kejahatan. Jika Roh Allah melakukan segala sesuatu tanpa penyebab sekunder, maka tidak akan ada perbedaan antara Allah dan setan, dan manusia tidak akan malu-malu berbuat jahat. Sebaliknya, mereka akan memuaskan hawa nafsu mereka seenaknya. Paul Helm mengatakan, Calvin berusaha untuk melestarikan perbedaan itu, karena itu adalah cara menjelaskan bagaimana Allah merupakan Allah yang kudus, sekaligus merupakan Allah yang menghendaki kejahatan. Teolog Calvinis modern, John S. Feinberg, juga menggunakan pandangan kompatibilisme ini. Menurut Feinberg, pandangan kompatibilisme adalah pandangan yang alkitabiah.
Efesus 1 ayat 11 memberikan kesan yang sangat kuat tentang kompatibilisme. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Di ayat ini jelas dikatakan bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu menurut ketetapannya. Tidak ada sesuatu pun terjadi di luar kedaulatan Allah. Feinberg berkata bahwa ayat ini adalah satu-satunya scripturally acceptable way to avoid a contradiction between the clearly biblical concept of God's sovereignty and human freedom. Beberapa bukti kisah dalam Alkitab juga membenarkan atau membuktikan bahwa ada keselarasan antara kedaulatan Allah dan kehendak bebas manusia. Dalam kisah penjualan Yusuf oleh saudara-saudaranya, tersirat adanya kompatibilisme. Ada dua hal penting yang terjadi bersamaan di dalam peristiwa ini. Pertama, Allah menetapkan hal itu terjadi untuk maksud yang baik. Kedua, di sisi lain dalam peristiwa yang sama, saudara-saudara Yusuf juga secara sukarela dan tanpa paksaan bertindak menjual Yusuf, tetapi maksud mereka adalah jahat. Ini menunjukkan bahwa dalam peristiwa penjualan Yusuf ada unsur kedaulatan Allah yang menentukan segala sesuatu untuk maksud yang baik. Namun, juga ada unsur kebebasan yang sukarela dalam perbuatan saudara-saudara Yusuf untuk menjual Yusuf dengan maksud yang jahat. Selanjutnya, dalam kisah penganiayaan jemaat mula-mula, Kisah Para Rasul 4 ayat 23-29, di satu sisi ada konspirasi jahat yang mengikutsertakan Herodes, Pilatus, dan penguasa non-Yahudi dan pemimpin Yahudi. Di sisi lain, mereka melaksanakan segala sesuatu yang telah Allah tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak Allah. Pola kompatibilisme yang sama juga terlihat dalam kisah penyaliban Yesus. D.A. Carson menjelaskan tentang peristiwa ini. Apabila kita menggambarkan penyaliban Yesus Kristus hanya sebagai konspirasi dari penguasa-penguasa politik lokal pada waktu itu, dan bukan sebagai rencana Allah, mungkin Dia datang pada saat terakhir dan memutuskan untuk menggunakan kematian Yesus sebagai sebuah cara yang Dia sendiri tidak pernah perkirakan. Maka akibatnya adalah bahwa salib merupakan sebuah kecelakaan sejarah. Mungkin hal itu adalah sebuah kecelakaan yang secara cerdik dimanipulasi oleh Allah untuk kepentingannya sendiri, tetapi itu bukanlah bagian dari rencana ilahi. Argumen determinisme lunak atau kompatibilisme ini tampaknya telah dapat menjawab bahwa Allah bukanlah penyebab kejahatan seperti yang dituduhkan oleh kaum teodisi proses. Namun pertanyaan lain muncul, apakah benar semua kejahatan selalu membawa kebaikan yang lebih tinggi, greater good? Sebagai contoh dalam peristiwa Holocaust, mengapa Allah tidak menghentikan Holocaust? Yang jelas adalah peristiwa kejahatan yang teramat sadis. Dan seperti kata Griffin, tidak ada bukti bahwa peristiwa Holocaust mendatangkan kebaikan. Feinberg menjawab pertanyaan ini bukan dengan alasan greater good, walaupun teodisi kaum tradisional sangat yakin bahwa pasti ada alasan yang lebih baik di balik semua peristiwa kejahatan. Karena itulah, pandangan Feinberg ini adalah modifikasi dari pandangan tradisional greater good. Menurut Feinberg, pandangan greater good memang memiliki kelemahan, yaitu mereka selalu yakin bahwa tiap-tiap kejahatan pasti akan selalu diikuti oleh peristiwa kebaikan. Artinya, secara konsisten kebaikan selalu akan mengikuti peristiwa kejahatan. Oleh sebab itu, maka mereka menolak adanya kejahatan yang tidak bermakna, gratuitous evil. Tetapi pada kenyataannya, memang ada peristiwa-peristiwa kejahatan yang tampaknya tidak bermakna.
banyak peristiwa kejahatan yang tidak diikuti oleh kebaikan yang lebih tinggi. Feinberg berpendapat bahwa hal ini tidak dapat dihindari. Kita harus mengakuinya, adanya kejahatan yang tidak bermakna. Namun, ketidakbermaknaan itu tidak boleh dilihat sebagai tanpa tujuan. Tetapi kejahatan tidak bermakna didefinisikan sebagai kejahatan yang tidak langsung mendatangkan tujuan kebaikan. Dalam hal ini, Feinberg menerima eksistensi kejahatan yang tidak bermakna tersebut. Sejalan dengan itu, Ronald Nash menerima pandangan bahwa terkadang memang ada kejahatan yang tidak bermakna. Kita akan melihat bagaimana dunia ini, di mana Allah menempatkan manusia, ternyata juga terdapat sejumlah kejahatan yang tidak bermakna. Dan meskipun pembelaan kehendak bebas dan pembentukan jiwa berlaku sebagai dasar yang membenarkan bagi kejahatan secara umum, namun mungkin sekali bahwa beberapa, barangkali banyak kejahatan yang spesifik menimpa kita tidak memiliki tujuan langsung atau tujuan yang terlihat dengan segera. Tetapi di sisi lain, juga ada pembenaran bagi Allah untuk tidak menghentikan kejahatan-kejahatan yang tidak bermakna ini. Feinberg lebih memfokuskan masalah ini kepada diri Allah sendiri. Allah adalah Allah yang non-kontradiksi, sehingga Ia tidak mungkin melawan ketetapannya sendiri. Allah telah menetapkan penciptaan serta menciptakan manusia sebagai makhluk rasional. Feinberg menjelaskan, Allah memang Maha Kuasa dan mampu untuk menghilangkan semua kejahatan yang ada. Tetapi dengan melakukan itu, Ia akan menentang tujuannya yang telah Ia rencanakan sejak semula. Jika Tuhan memang berencana menghilangkan kejahatan dari muka bumi ini, maka setidaknya Ia harus mengambil salah satu dari langkah-langkah ini, yang pastinya akan menghancurkan segala sesuatu yang telah Ia rencanakan dan sedang berjalan. Menghancurkan seluruh manusia yang Ia ciptakan dengan kehendak bebas, menghilangkan kemampuan manusia untuk mengingini sesuatu yang akan menuntun kepada dosa, menghilangkan kehendak bebas manusia sama sekali, membatasi gerak tubuh manusia yang menuntun pada dosa, mengambil kesadaran manusia, atau memanipulasi manusia. Dari penjabaran Feinberg tersebut ada dua pembahasan mengapa Allah membiarkan kejahatan terjadi. Yang pertama, untuk mendatangkan kebaikan yang lebih tinggi, greater good. Kedua, khusus untuk menjawab kejahatan yang tidak bermakna, yaitu karena Allah tidak mungkin menyangkal ketetapannya sendiri. Walau demikian, sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab, di akhir zaman Tuhan juga telah menetapkan adanya penghukuman bagi semua kejahatan untuk menyatakan keadilannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dengan menggunakan argumen ini, maka kedaulatan dan kemahakuasaan Allah tidak perlu direduksi. Sebaliknya, Allah juga tidak seharusnya dipersalahkan atas kejahatan yang dilakukan manusia. Video ini telah menolak kritik teologi proses terhadap teodisi klasik, khususnya terhadap pandangan greater good, karena tidak alkitabiah dan tidak menjanjikan sebuah akhir yang jelas. Sedangkan teodisi klasik yang mengusung konsep greater good harus dimodifikasi untuk menanggulangi kritik-kritik yang ada. Salah satu modifikasi pandangan ini adalah dengan menekankan konsep kompatibilisme yang menerima kedaulatan Allah dan kehendak bebas sebagai sesuatu yang kompatibel. Pandangan ini mencegah kritik bahwa Allah adalah penyebab dari kejahatan. Modifikasi yang kedua datang dari John Feinberg, di mana ia sendiri mengkritik greater good karena menolak eksistensi kejahatan tidak bermakna. Feinberg menerima eksistensi kejahatan tidak bermakna ini
namun tetap menghindarkan Tuhan dari tuduhan penyebab kejahatan. Tuhan tidak mungkin menyangkal ketetapannya sendiri, sehingga ia tidak mungkin menghilangkan semua kejahatan yang tidak bermakna. Tetapi perlu diingat bahwa Tuhan telah menetapkan sebuah akhir di mana keadilan akan ditegakkan bagi orang-orang benar. Dengan demikian, penderitaan kita yang sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan datang. Roma 8 ayat 18. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.